Misi P. Mister, apa kabar Mister? Alhamdulillah baik. Gimana sehat Misi P? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Gimana nih anak-anak? Anak-anak, Iya. Alhamdulillah Mister. Sekarang kan sudah mulai terlihat nih ya, yang kemarin permasalahan yang kita diskusikan Mister. Kalau kemarin sih masih ada beberapa anak yang masih belum aktif di kelas. Jadi ada sebagian yang aktif, terus bagian yang lain kurang aktif. Oke, kalau menurut saya Misi P untuk mengatasi permasalahan pemahaman anak terhadap matematika ini biar semuanya merata gitu kan, kita akan saksikan tentang pembelajaran terdiferensiasi. Baik, lebih jelasnya kita akan saksikan bagaimana pembelajaran terdiferensiasi supaya kegiatan pembelajaran matematika kita lebih seru, lebih hebat, dan anak pun senang dan anak pun lebih paham dengan matematika. Oke, siap. Di kelas yang saya ajar, anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini dapat terlihat dari pengamatan di kelas. Ada yang cenderungnya senang membaca, ada juga yang mengamati video, dan di sisi lain ada juga yang cenderung bergerak di segala arah di dalam kelas. Pembelajaran saya buka dengan salam dan doa. Kemudian saya sambung dengan bercerita. Biasanya tentang cerita-cerita yang ringan, cerita sejarah, cerita sirah Nabi, atau juga cerita-cerita lain yang cenderung lebih fresh. Kemudian saya sambung dengan menggunakan teknik stop supaya anak-anak lebih konsentrasi dalam belajar. Tidak lupa setelah itu saya bersama anak-anak membuat kesepakatan kelas. Hai, Maisy. Oke, satu lagi. Selanjutnya kita lihat apa yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Pertama, tentang limit trigonometri tangga. Seperti kemarin kita lanjutkan menerapkan dalam pertemuan. Setelah anak-anak siap untuk belajar, saya membagi murid-murid menjadi beberapa kelompok pembelajaran dengan cara acak. Kemudian saya menyampaikan pembelajaran dengan PowerPoint. Ada juga materi yang saya tempel di tembok. Dan anak-anak saya beri kesempatan per kelompok untuk berkeliling melihat materi-materi yang saya tempel di tembok-tembok tersebut. Setelah murid kembali ke kelompok masing-masing, saya memberikan soal yang berbeda untuk setiap kelompok untuk diselesaikan secara berdiskusi di kelompok masing-masing. Kemudian saya membebaskan murid untuk membuat laporan tugasnya. Ada yang berupa PowerPoint, PDF, Canva, maupun menulis pada kertas warna-warni. Kemudian murid mempresentasikan hasilnya. Ada yang menggunakan proyektor, ada dua kelompok menggunakan kertas warna-warni dan dijelaskan kepada kelompok lain secara bergilir. Ini tuh kan 2/X. Nah di sini X itu dipisahin 1/Y, jadi 2/1/Y. Nah Y-nya kali Kita angkat besar. Oke. Apakah bagian yang paling Setelah selesai presentasi, kemudian saya memberikan latihan ringan dan melakukan refleksi dengan Mentimeter. Terlihat dari hasil Mentimeter, semua anak senang dengan pembelajaran terdiferensiasi yang saya terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Kita sudah bersama-sama melihat pembelajaran terdiferensiasi. Bagaimana menurut Miss Ipe? Iya nih, saya sampai sumringah banget Mister. Alhamdulillah
Dari nonton video ini sudah banyak pemecahannya, Mister. Saya juga jadi lebih banyak inspirasi bagaimana caranya untuk mendiferensiasikan anak-anak dari segi sosialnya mungkin, dari segi kemampuannya dan sebagainya, sehingga saya harapkan anak-anak ketika di kelas lebih bisa aktif dalam belajar, mereka lebih semangat dalam belajar, terus mereka lebih, ya saya harapkan hasil belajarnya lebih meningkat. Baik, alhamdulillah. Yang penting kita harus memperhatikan Misi Peh tadi yang sampaikan, jadi diferensiasi produk, diferensiasi dari proses, diferensiasi konten, gitu ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang pinter dan paham matematika, Misi Peh. Amin. Terima kasih, Mister, masukannya. Sama-sama, Misi Peh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Fitra. Selama saya diajarkan oleh Mr. J, saya merasa senang dan enjoy diajar beliau karena beliau juga menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi di mana tidak membeda-bedakan antara murid yang tidak pintar matematika dan pintar matematika. Saya Miss Nina. Menurut pendapat saya, dalam mengajar anak-anak, Bapak Wagino itu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dengan materi dan penyajian yang menarik, anak-anak tidak bosan, kemudian juga tidak merasa kesulitan dengan matematika yang notabene itu adalah pelajaran yang sulit gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.